sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tips kecantikan untuk kalian, yaitu 7 penyebab kulit kusam meskipun kita udah di rumah aja, dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama, aku ingetin lagi untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan hidupkan bel notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku. Dan apabila kalian anggap video ini bermanfaat dan kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Langsung aja, di sini ada 7 penyebab kulit kusam yang bisa kita atasi sendiri baik dengan menggunakan produk maupun dengan cara alami. Yaitu yang pertama, ternyata kulit kusam itu disebabkan oleh beberapa atau berjuta-juta tumpukan sel kulit mati yang ada di wajah kita atau yang ada di kulit kita. Menurut ahli dermatologi pun, ternyata manusia itu memang pada dasarnya dan normanya menghasilkan jutaan sel kulit mati setiap harinya, baik itu berasal dari polusi, setelah itu udara, setelah itu sinar matahari, maupun lingkungan sekitar. Oleh sebab itu kita disarankan untuk rajin-rajin melakukan exfoliating untuk kulit wajah kita ataupun untuk kulit badan kita. Terus caranya sendiri bagaimana untuk melakukan exfoliating? Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan produk-produk yang memang khusus digunakan untuk exfoliating yang dijual di pasaran atau memang yang disediakan oleh klinik skincare atau dokter skincare. Dan yang kedua, kita bisa melakukan dengan menggunakan alat atau bahan alami, yaitu gula putih atau gula pasir. Kalian bisa menggosokkan secara perlahan di kulit kalian, tapi ingat, gosoknya jangan terlalu keras-keras juga, karena takutnya apabila kita menggosokkan terlalu keras justru akan menyebabkan atau menimbulkan iritasi di kulit kita, bisa kemerahan ataupun ada ruam dan bisa terjadi lecet juga. Jadi dalam melakukan exfoliating kita juga harus lebih bijak dan lebih berhati-hati seperti itu. Dan yang kedua, ternyata penyebab kulit kusam ini bisa terjadi karena stres. Misal terlalu padatnya aktivitas kita di dalam rumah, setelah itu beban kerja yang meningkat, ataupun beberapa urusan ataupun persoalan yang berkecamuk dalam pikiran kita, ternyata itu bisa menyebabkan yang namanya kulit kusam. Oleh sebab itu disarankan kita untuk refreshing, baik itu dalam hal hiburan maupun dalam hal perawatan kulit sendiri di rumah yang bisa kita lakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami, maupun memang kalian ingin membeli produk-produk kecantikan yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ternyata kulit kusam juga disebabkan karena polusi. Kalau ini sih sebenarnya kalau kita berada di dalam rumah, polusi ini mungkin masih bisa kita minimalisir, kecuali kalau kita memang mempunyai aktivitas yang ada di luar rumah. Kita akan bertemu dengan paparan sinar matahari langsung, setelah itu debu, asap kendaraan, pokoknya banyak sekali bentuknya ya polusi ini. Dan sehingga apabila kita bertemu dengan si polusi ini sering-sering ataupun setiap hari, dia akan menyebabkan kulit kusam. Oleh sebab itu disarankan sekali pada saat kita sebelum tidur malam, kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu atau sekedar mencuci muka. Dan ternyata membersihkan muka dengan menggunakan alat seperti ini itu lebih efektif dibandingkan kita membersihkan muka dengan menggunakan toner maupun dengan cleanser yang hanya menggunakan kapas atau hanya sekedar membersihkan muka seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari. Penyebab kulit kusam yang keempat yaitu kulit yang mengalami dehidrasi ataupun kulit yang tidak ternutrisi. Sama halnya dengan tubuh kita, ternyata kulit kita pun membutuhkan makanan loh. Jadi jangan disepelekan. Usahakan untuk kalian selalu menggunakan skincare khusus, yaitu skincare yang memang sudah cocok di kulit kalian dan mempunyai komponen lengkap, yaitu bukan hanya pembersih wajah ataupun bukan hanya face foam saja, tapi di skincare itu terdapat moisturizer, essence, serum, dan multivitamin lainnya yang memang sudah cocok di kulit kalian. Yang kelima, penyebab kulit kusam ini karena kulit yang kurang nutrisi mineral atau kurang minum air putih. Jadi kita bisa mengkonsumsi banyak mineral seperti air putih dan buah-buahan serta sayuran. Tapi sebenarnya kulit pun tidak cukup hanya diberikan nutrisi harian seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini disarankan kalian untuk mengkonsumsi multivitamin yang memang di dalamnya itu terdapat selenium, zinc, zat besi, dan zat tembaga. Penyebab kulit kusam yang keenam yaitu terlalu sering terpapar sinar matahari langsung. Nah ini tuh udah sering banget aku sebut di video-videoku sebelumnya tentang pentingnya menggunakan sunscreen, sunscare, sunblock, pokoknya yang bersifat memang menangkal radikal bebas karena terpaan sinar matahari UVA dan UVB. Dan oleh sebab itu kalian benar-benar disarankan pada saat akan keluar rumah maupun pada saat siang hari, kalian harus menggunakan sunscreen yang minimal SPF 15, 20, 28, 30, bahkan kalian juga bisa menggunakan yang SPF 50. Itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan SPF yang lebih rendah. Yang terakhir, kulit kusam ini disebabkan karena faktor hormonal.
itu sendiri ternyata bisa disebabkan karena kita sedang mengalami yang namanya pubertas, setelah itu menopause, pengobatan, maupun kita sedang menggunakan alat kontrasepsi. Sebenarnya untuk dampak dari faktor hormonal ini, kalian bisa menggunakan masker secara rutin untuk mengangkat sel-sel kulit mati, atau kalian juga bisa pergi ke dokter untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah hormonal kalian. Nah, di situ nanti kalian akan diberi resep untuk menstabilkan hormonal kalian. Dan kasus-kasus seperti ini biasanya sering banget kita temui pada ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi. Biasanya di situ ada pigmentasi kulit yang berlebihan, kulitnya sedikit menggelap ataupun bisa disebut dengan flek hitam. Itu juga termasuk ke dalam efek ataupun dampak dari KB hormonal. Ya, itu tadi beberapa info kecantikan dari aku untuk kalian. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kalian. Dan di sini sifatnya kita masih sama-sama belajar. Aku juga masih belajar sama seperti kalian. Jadi aku mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah penjelasan. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Dan semoga kalian juga enjoy nonton videonya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Selamat siang and